Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Pak Cepi dalam materi pelajaran seni budaya dan prakarya. Video ini video spesial pembahasan bahan ajar yang telah diberikan dalam tema 2 sebelum menghadapi CBT atau PH 2. Silakan kalian simak terlebih dahulu video ini. Semoga video ini bisa menjadi sebuah persiapan kalian untuk menghadapi soal-soal yang ada di PH 2 sehingga dapat mendapatkan nilai yang memuaskan. Amin. Yang akan dibahas dari bahan ajar yang pertama tentang tangga nada, yang kedua unsur-unsur musik, yang ketiga tentang poster dan gambar cerita. Supaya tidak menyita waktu, kita langsung saja yuk ke bahasan yang pertama. Pada bahan ajar yang pertama di tema 2, kita belajar tentang tangga nada. Di sini selain kita belajar tangga nada itu apa, kita mempelajari atau mengenal tangga nada diatonis mayor, minor, dan lagu-lagu yang bertangga nada diatonis mayor dan minor. Langsung saja ke slide selanjutnya. Apa itu tangga nada? Kalian juga pasti telah mendengar sebelumnya. Tangga nada, apa itu tangga nada? Tangga nada adalah susunan nada. Susunan nada berjenjang dalam satu oktav. Di sini ada contoh nada-nadanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ini adalah contoh tangga nada atau susunan nada diatonis ya. Jika ditulis berupa angka atau not angka, jika disimbolkan dengan angka-angka ya sebagai berikut. 1 do, 2 re, 3 mi, 4 fa, 5 sol, 6 la, 7 si ya. Kemudian balik lagi ke do. Tapi do-nya bukan do nada sama seperti sebelumnya, tapi do-nya lebih tinggi ya pastinya. Nada berjenjang dari susunan berjenjang ya, susunan nada berjenjang. Do, re, mi, fa, sol, la, si berjenjang ya. Do dan re nadanya tidak sama ya. Do dan re, kemudian ke mi, ke fa, ke sol, ke la, ke si. Nah, kemudian yang pasti kalian juga telah ketahui sebelumnya bahwa dalam tangga nada diatonis ini ada nada sedang, ada nada tinggi, dan nada rendah. Untuk nada rendah, angka ya, kalau dalam notasi angka dibubuhi titik di bawah. Memang kalau di sini tidak dicantumkan ya, tapi jika kalian menemukan angka ya dalam tangga nada diatonis yang diberi titik di bawahnya, itu ada menunjukkan tangga nada nada rendah. Sedangkan untuk nada-nada atau not angka yang tidak dibubuhi titik di bawah atau di atasnya menunjukkan nada sedang. Untuk titik di atas nada tinggi. Kita lanjutkan saja ya. Tangga nada yang kita pelajari adalah tangga nada diatonis ya. Tangga nada itu tidak hanya diatonis, ada juga pentatonis. Yang kita bahas sekarang diatonis. Tangga nada diatonis memiliki 7 buah nada. Apa saja nada-nadanya? Yang pertama do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ada 7 nada. Kalau kalian bertanya-tanya apa itu diatonis ya? Kenapa diberi nama diatonis? Dia itu menunjukkan atau mengacu pada interval nada yang dimilikinya. Jadi kalau dalam tangga nada diatonis hanya memiliki interval 1 dan setengah. Cuman 2 kan, 1 dan setengah. Nah, maka dia 2. Tonis itu tun ya nada. Jadi diatonis itu berangkat dari dalam tangga nada diatonis hanya memiliki jarak atau interval 1 dan setengah saja. Tangga nada diatonis terbagi menjadi 2, ada diatonis mayor dan minor. Lanjut saja. Tangga nada diatonis mayor, ciri-cirinya apa saja?
Ciri-cirinya yang pertama, memiliki sifat yang riang gembira, kemudian kesannya bersemangat. Untuk kalau kita menelaah notasi lagunya ya, yang lagu-lagu yang bertangan nada diatonis mayor, biasanya diawali atau diakhiri dengan nada do. Namun bisa saja jika diawali dengan sol atau mi dan diakhiri nada do. Sol 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 mi 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 re mi fa re do sol 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 fa sol la fa mi do 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 la la fa sol la sol mi sol 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 do 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 mi mi re do re sol fa re mi 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 re mi fa re do do sol la fa mi 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 re mi fa re do sol la si do sol re sol mi re fa mi sol do sol fa mi re sol la si do sol re sol mi re fa mi sol fa mi re do. Awal sol, belakang do. Itu adalah lagu Hari Merdeka. Awal do ada. Do re mi fa sol mi do. Re do si la sol fa fa mi do re fa mi re do. Lagu Ibu Kita Kartini. Jadi di slide ini Pak Cepi ingin memberikan sebuah clue ya. Ketika kita bingung ini lagunya bertangan nada diatonis mayor atau minor, salah satunya kita bisa dirasakan ya. Ketika kita menyanyikan, kita juga kan kalau misalnya 17 Agustus tahun 45, kita kan merasakannya semangat gitu, riang. Nah, itu berarti oh, kok ini riang nih, beda nih. Berarti mayor gitu. Kita juga selain dari kesan lagunya bisa menelaah notasinya seperti tadi ya. Biasanya kalau mayor diawali dengan nada do. Lagu-lagu bertangan nada diatonis mayor apa saja? Banyak pastinya, hanya di sini hanya dituliskan Indonesia Raya, Mengheningkan Cipta, Mars, Bela Pancasila, Hari Merdeka dari Sabang sampai Merauke dan lain-lain. Kok Marsnya nggak disebutin lagi ya? Karena Mars itu banyak ya. Kalau lagu Mars itu mayor ya. Ada Mars MI Alislah, ada Mars MI, ada Mars Madrasah dan lain sebagainya. Kita lanjut ya ke interval. Interval apa? Interval nada itu apa ya? Interval nada itu apa ya Pak Cepi? Interval nada itu adalah jarak dari nada satu ke nada lainnya. Ya. Sebagaimana yang tadi disebutkan bahwa tangan nada diatonis ada 7 buah nada ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Kemudian ke oktav selanjutnya do, re, mi dan sebagainya. Itu dari nada ke nada seperti do, re. Itu dari do ke re itu ada jarak. Ya, atau ada interval. Kita coba lihat nih. Kalian coba lihat nih. Interval ya, jarak nada ke nadanya di diatonis mayor. Di tangan nada diatonis mayor dimulai dari C. Ya. C, D, E, F, G, A, B, C. Kalau di apa namanya? Do. Untuk diatonis mayor dimulai dari C. Do, re, ini jaraknya 1, re, mi 1, mi ke fa setengah, fa ke sol 1, sol ke la 1, la ke si 1, si ke do setengah. Kemudian di tangan nada diatonis minor, apa itu ciri-cirinya? Kalau dalam tangan nada diatonis minor kita merasakan apa ya? Hikmat gitu. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh. Jadi kita membawakan lagu tersebut penuh penjiwaan. Nah, clue-nya kalau misalnya memang ketika lagu tersebut apa ya, menyentuh hati, harus hikmat. Nah, itu salah satu cirinya minor. Notasi lagu ya, kalau dari notasi lagunya kalau ditelaah itu pada umumnya dimulai dengan nada la. Dan dari nada la. Seperti lagu Gugur Bunga dari la ya. La 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 do si la mi 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 re do si la la mi re do si do la. Maaf, itu kalau itu lagu syukur ya. La 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 si la sol fa mi re sol 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 la sol fa mi re do si mi re do si do mi re do si do la. Itu lagu syukur ya, dimulai dari la diakhiri dengan nada la. Bisa saja diawali dengan mi dan diakhiri dengan nada la.
Contoh lagu-lagu yang bertangan nada diatonis minor, yang lainnya ada Ayam dan Lape, ini lagu tradisi ya, lagu daerah, Bongong Jumpat daerah, himne ya. Kalau march, lagu march itu kalau march ya, mau march apapun ya mayor, kalau himne apapun minor. Karena lagu-lagu himne itu benar-benar kita harus menghayati ya, hikmat banget lah gitu. Untuk interval tangan nada diatonis minor, kalau tadi mayor dimulai dari C, kalau minor dimulai dari La. Di sini dimulai dari La ya, A B C D E F G A 6 7 1 2 3 4 5 6. Untuk setengah, nah di sini ada yang setengah, ada yang satu, jaraknya boleh dilihat ya. Kalau misalnya minor 1 setengah 1 1 setengah 1 1. Kalau disingkat supaya mudah menghafal, tunga, tutunga, tutu. Kalau yang mayor tadi tunga, tutunga, 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 1 1 setengah, 1 1 1 setengah. Ini adalah salah satu cara ya untuk mempermudah kalian menghafal. Kalau tadi mayor, kalau ini mayor, tutunga, tutunga. Kalau minor, tunga, ya tadi 1 setengah, 1 1 setengah, 1 1. Tunga, tutunga, tutu. Tunga, tutunga, tutu. Tunga, tutunga, tutu. Ya, seperti itu. Kalian jangan lupa ulang kembali apa itu tengah nada. Kalau kalian masih bingung apa itu nada, nada adalah getaran atau bunyi yang terukur. Gitu. Jangan lupa juga tadi ciri-ciri tangan nada diatonis mayor dan minor, lagu-lagunya yang bertangan nada diatonis mayor dan minor apa saja. Kemudian intervalnya jangan lupa. Insya Allah kalian pasti bisa menguasai bahan ajar yang pertama. Kita lanjut ke bahan ajar berikutnya. Kedua, kita belajar tentang unsur-unsur tari. Sebelum kita membahas unsur-unsur tari, yang ingin Pak Cepi sampaikan kembali bahwa tari adalah salah satu cabang seni. Musik juga salah satu cabang seni. Ada seni musik, seni tari, dan ada seni-seni lainnya. Untuk tari itu hiburannya berupa hiburan visual ya. Tari itu merupakan hiburan visual. Apa itu visual? Jadi hiburan yang ditangkap oleh mata. Dalam seni tari, pesan atau ekspresi, jadi setiap tarian itu menyampaikan sebuah pesan ya. Dalam sebuah lagu pun sama. Ketika kita mempelajari lirik-lirik lagunya, lirik lagu tersebut menyampaikan sebuah pesan. Ya, kemudian kalau dalam musik kan disampaikan melalui nada-nadanya. Nada-nada yang semangat, nada yang sedih kan berbeda. Nah, dalam tarian pesan yang terdapat dalam sebuah tarian disampaikan melalui gerakan. Maka gerak adalah unsur utama dalam sebuah tarian. Apa itu gerak? Gerak adalah perpindahan posisi atau tempat dari satu tempat atau posisi ke tempat lainnya. Kemudian di samping itu ada unsur yang lainnya, karena tadi disebutkan bahwa tarian adalah hiburan visual yang ditangkap oleh mata, maka dalam pertunjukan tarian pun kita harus memperhatikan unsur-unsur lainnya, seperti tata busana, kegiatan merancang dan mengatur busana serta aksesoris pendukung yang akan dikenakan oleh penari. Tata busana menunjukkan kepada kostum ya. Kostum. Kemudian properti apa? Perlengkapan yang digunakan dalam sebuah tarian apa saja? Seperti apa properti? Seperti misal kipas yang digunakan dalam tari pakarena dan lain-lain. Pola lantai itu apa? Garis yang dilalui oleh penari. Kita lanjutkan saja.
Pola lantai ya, biasa disebut juga dengan blocking. Dasar pola lantai ada dua, ada garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus ini berkembang menjadi pola-pola lainnya. Ada mendatar, ada tegak lurus, ada menyamping, ada kotak ya, persegi, dan lain-lain. Garis lengkung berkembang lagi menjadi lingkaran, ya, menjadi angka 8, setengah lengkung depan, lengkung belakang, gitu. Ada juga pola gabungan ya, pola gabungan huruf T. Pola gabungan huruf T. Itu pola huruf T itu gabungan dari mendatar dan tegak lurus. Di bawah ada tari saman, ini pola mendatar, terus pakarena di sini pola melingkar. Kok pola saman mendatar? Karena ini fotonya diambil dari pinggir ya, jadi seolah-olah menyamping padahal mendatar. Ya. Kita lanjutkan saja. Oh, maaf. Di pola lantai ya. Pola lantai itu sangat diperlukan sekali ya untuk membuat ruang gerak. Khususnya tarian yang dibawakan secara berkelompok. Tari berkelompok itu dimulai dari tarian yang dibawakan oleh 3 orang. Kan ada kalau tari tunggal 1 orang, 2 orang tari berpasangan. Tari berkelompok itu dimulai dari tarian yang dibawakan oleh 3 orang dan lebih. Nah, itu tarian-tarian yang dibawakan banyak orang itu pasti sangat membutuhkan pola lantai untuk membuat ruang gerak. Untuk ada yang membentuk garis lurus, lengkung, seperti itu ya, banyak sekali. Nah, selain daripada membuat ruang gerak penari ya, dengan adanya pola lantai itu menjadi salah satu daya tarik dalam sebuah pertunjukan tari ya. Jadi selain untuk membuat ruang gerak penari, untuk ya dengan garisnya itu ya, selain membentuk garis gitu, supaya si penarinya, oh yang penari ini posisinya di mana, penari ini posisi di mana, diatur gitu ya. Kebayang nggak kalau misalnya nggak ada pola lantai, mungkin acak-acakan atau bagaimana ya? Maka pola lantai sangat dibutuhkan sekali untuk membuat ruang gerak gitu, membuat ruang gerak setiap penari dengan membentuk garis mendatar atau tegak lurus atau lingkaran dengan melingkar dan lain sebagainya. Namun selain daripada membuat ruang gerak itu, pola lantai menambah keindahan pertunjukan tari. Gitu. Kita lanjutkan saja ke selanjutnya, properti ya. Contoh properti piring digunakan dalam tari piring. Kuda kepang disebut juga dengan jaran kepang. Jaran itu kuda ya. Kemudian dalam tari lilin, properti lilin. Pada intinya properti disesuaikan dengan tarian. Properti disesuaikan dengan tarian untuk mempertegas tokoh juga ya sih. Mempertegas tokoh, memperkuat peran penari lah gitu. Ada di sini ada tari perang, mereka memakai properti tombak, pakarena, kipas, tari topeng. Lanjut ke gerak, tadi sudah disebutkan bahwa gerak adalah unsur utama dalam sebuah tarian karena memang pesan yang disampaikan dalam sebuah tarian itu melalui gerakan gitu. Kalian juga harus tahu bahwa setiap tarian itu memiliki tema ya. Ternyata tema itu tidak hanya di poster atau gambar cerita atau lainnya, tapi tari pun memiliki tema. Ya, betul sekali. Ada yang tentang kehidupan hewan seperti tari merak, misal pekerjaan, kehidupan sosial dan lain-lain. Pekerjaan seperti tari panete gitu. Tentang menenun gitu kan, menggambarkan ya pekerjaan menenun. Nah, di sini ada tari pakarena ya, yang propertinya kipas, ada sebuah gerakan, dan gerakan dalam sebuah tarian itu banyak terkadang memiliki makna, memiliki pesan. Contohnya gerakan dalam tari pakarena menyampaikan pesan bahwa kehidupan itu selalu berputar ya. Jadi menggambarkan siklus kehidupan. Maaf, di sini sirkulasi kehidupan. Maksudnya siklus kehidupan. Kadang orang ada di atas, kadang orang ada di bawah, seperti itu. Kemudian tata busana. Tata busana sering dikaitkan atau sering didampingkan dengan rias. Tata busana menunjukkan kostum kita, pakaian penari, rias penataan wajahnya.
ya. Tata rias dan busana mempertegas tokoh yang diperankan penari, akan mendukung terhadap pesan dalam tarian yang hendak disampaikan kepada penonton. Jadi tata rias dan busana, rias wajah dan busana benar-benar sangat mempertegas tokoh. Seperti dalam tarian Bambang Cakil misalnya ya. Tarian Bambang Cakil itu kan menggambarkan peperangan kebaikan dan keburukan. Itu dibawakan oleh dua orang ya. Yang satu pakaiannya beda, yang satu berpakaian beda, yang satu menggambarkan kebaikan, yang satu menggambarkan keburukan. Kalian juga sudah menonton sebelumnya ya video tarian Bambang Cakil. Kalau belum, tonton. Kalau lupa ya tonton lagi seperti itu. Di pinggir juga di sini tari kandangan di sini seperti itu ya. Ada di fotonya pakaiannya seperti ini, make upnya seperti itu. Pakaian dan make upnya seperti itu maksudnya. Ya langsung saja. Jadi sebuah tarian itu memiliki tema ya. Ada pesan yang ingin disampaikan. Pesan-pesan dalam sebuah tarian itu disampaikan melalui gerakan. Terus dalam tarian pun tidak hanya gerakan, tapi harus memperhatikan unsur-unsur lainnya karena tarian itu merupakan hiburan visual. Tari Pakarena ditarikan sebagai penghormatan kepada Batara Guru dulunya ya atas jasanya yang telah memberikan pengetahuan kepada manusia. Mungkin tari ini rasa syukur gitu ya. Tarian ini berarti diciptakan dahulunya sebagai penghormatan ya, berarti rasa syukur seperti itu. Kemudian tari Bambang Cakil ya mengambil kisah Mahabharata menggambarkan peperangan antara kebaikan dan keburukan. Tari Pakarena, tari Bambang Cakil. Kalau yang perempuan, yang kebaikannya berarti itu Sri Kandi Cakil ya. Tapi sama-sama saja untuk pesannya. Kita lanjutkan ke pembahasan bahan ajar ketiga. Bahan ajar yang ketiga, bahasan selanjutnya. Bahasan yang selanjutnya, yang terakhir adalah tentang poster. Langkah-langkah membuat poster dan gambar cerita. Langsung saja. Apa itu poster? Poster itu adalah salah satu media informasi ya. Poster salah satu media informasi yang suka masyarakat, baik itu dinas atau siapapun suka menggunakan poster untuk mengumumkan produk mungkin atau himbauan kepada masyarakat tentang kesehatan, apalagi dalam musim corona seperti ini tentang jaga kesehatan dan lain sebagainya. Di pinggir kalian di situ ada gambar ya. Itu salah satu contoh poster. Apa itu poster? Poster adalah karya seni yang memuat gambar dan huruf di atas media berukuran besar. Nah, poster adalah karya seni yang memuat gambar dan huruf di atas berukuran besar. Sekali lagi, poster salah satu alat untuk menginformasikan. Alat untuk menginformasikan. Kan ada TV, ada radio gitu kan. Terus ada spanduk, ada baligo. Nah, ini salah satunya ada poster ya. Gitu. Kita lanjutkan ke bahasan selanjutnya. Slide selanjutnya. Lihatlah poster di samping. Di situ ada gambar poster masih yang tadi. Sama di sini ada tulisan atau hurufnya dan di sini ada gambarnya. Sebagaimana pada slide sebelumnya bahwa poster adalah karya seni yang memuat komposisi gambar dan huruf. Nah, di sini huruf atau tulisannya jadilah anak yang disayang karena pendidikan dan moralnya. Di sini gambarnya. Seorang anak yang sedang memakai tas ya, di tasnya banyak sekali ini, ada buku, ada penggaris, ada cat warna, ada apel, ada jam, ada pensil ada pensil. Luar biasa. Kita lanjutkan saja langkah-langkah membuat poster. Yang pertama menentukan tema. Jadi kalian bisakah membuat poster? Bisa pasti. Yang pertama kalian tentukan dulu temanya. Kira-kira nih kalian mau buat poster yang apa gitu temanya, pendidikan gitu, atau misalnya himbauan kepada masyarakat, atau kalian mau menginformasikan produk,
ya, produk jualan, dagang, atau bagaimana. Kalian harus menentukan temanya dulu, mau niaga, pendidikan, atau layanan masyarakat, gitu. Setelah kalian, misal temanya, saya mau pendidikan, nah kalian tentukan kalimat. Tapi sebelum tentukan kalimat, kalian harus tentukan dulu pesannya kira-kira apa gitu ya. Nah, temanya pendidikan, misalnya pesannya ingin mengajak seseorang rajin belajar, rajin rajin berlatih atau apa. Nah, kemudian setelah kalian klik dengan temanya, dengan pesan yang ingin disampaikan ya, kemudian kalian tentukan kalimatnya kira-kira bagaimana yang bisa menyampaikan maksud kalian. Nah, setelah menentukan kalimat, rencanakan gambarnya yang mendukung dan sesuai dengan tema yang mendukung kalimat gitu. Kemudian setelah kalian sudah membuat rencana gambarnya berupa sketsa, kemudian kalian membuat gambar dan kalimat poster tersebut yang sudah disiapkan sebelumnya. Mudah sekali bukan? Yang pertama tentukan tema, menentukan kalimat, merencanakan gambar, dan membuat gambar dan kalimat. Lanjut ke slide selanjutnya, mengidentifikasi poster ya. Kita akan menggali informasi dari poster yang ada di pinggir. Temanya adalah pendidikan. Pesannya mengajak pembaca untuk menjadi anak yang pintar dan memiliki akhlak yang baik. Kemudian huruf atau kalimat. Di sini kalimatnya jadilah anak yang disayang karena pendidikan dan moralnya. Konsep gambarnya, rancangan gambarnya adalah, maaf ya, di sini ada sedikit miss, ada salah ya. Ini gambarnya bisa langsung saja lihat ke poster. Seorang anak yang menggendong, yang sedang memakai tas. Di tasnya banyak sekali yang dibawanya. Ada buku, ada cat warna, ada apel dan lain sebagainya. Kalimat poster ini sangat luar biasa ya. Jadilah anak yang disayang karena pendidikan dan moralnya. Termasuk kalian juga ya. Jadilah anak yang pintar, yang ilmunya luas, juga memiliki sopan santun, memiliki akhlak yang baik agar kalian sukses dan disayangi banyak orang. Seperti itu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya bercerita kembali tentang gambar cerita. Sebetulnya langkah-langkah gambar cerita, namun kita ulang dulu sedikit gambar cerita ya. Gambar cerita itu adalah bentuk gambar atau lukisan. Ya, lukisan yang dikombinasikan dengan tulisan hingga bisa menceritakan peristiwa atau adegan tertentu. Fungsinya bisa dimaksudkan untuk memperjelas alur cerita atau isi cerita, mempertegas isi pesan, meningkatkan nilai estetis dan lain-lain. Estetis itu keindahan ya, keindahan dari gambar tersebut. Lanjut saja. Langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang pertama, kalian persiapan bahan dan alat. Kira-kira nih kalian mau membuat gambar ceritanya di kertas, buku gambar, kertas HPS, di buku gambar, atau di kanvas, di kain, atau di apa ya. Kemudian kalian tentukan dulu ya, seperti bahan untuk mewarnainya. Kalian mau teknik basah seperti dengan memakai cat air atau teknik kering, pensil warna, krayon gitu. Kemudian alatnya ada pensil kan, ada penggaris dan lain sebagainya. Setelah kalian sudah menyiapkan bahan dan alatnya, kalian tentukan temanya. Kira-kira nih mau menggambar apa? Mau tentang pendidikan kembali atau tentang apa ya? Sambil kalian juga membuat cerita. Satu misalnya itu di pinggir, pagi itu Miko meminjam buku cerita Meilan. Nah, seperti itu. Misalnya kalau kegiatan di sekolah, anak-anak berkumpul di lapang, misal. Yang kedua, anak-anak melaksanakan upacara bendera. Ketiga, bukan anak-anak atau ya, para pelajar atau siswa-siswi
masuk ke dalam kelas masing-masing. Keempat, misal siswa-siswi belajar bersama guru gitu. Nah, setelah kalian menentukan tema dan alur ceritanya, kalian buat sketsa dari setiap alur itu. Yang pertama tadi kan siswa-siswi sedang berkumpul di lapang, kira-kira sketsa gambarnya bagaimana. Kemudian adegan yang kedua, ketiga, keempat, seperti itu. Setelah kalian menentukan tema beres, alur ceritanya, pembuatan sketsanya, kalian menyelesaikan gambar atau hasil karya kalian. Mudah sekali bukan? Langkah-langkah membuat gambar cerita: 1. Persiapkan bahan dan alat, 2. Menentukan tema, 3. Pembuatan sketsa, 4. Penyelesaian gambar. Di kegiatan penilaian pun kalian sudah mampu ya membuat kalimat. Jadi gambarnya sudah ada, kalian bisa menafsirkan kira-kira kegiatan atau peristiwa apa yang terjadi melalui kalimat kalian gitu. Untuk pembahasan sampai di sini. Bagi yang belum mengumpulkan tugas silahkan kumpulkan, lengkapi semuanya. Semoga di PH2 ini kalian bisa mendapatkan nilai yang lebih bagus, atau jika sebelumnya sudah 100 ya pertahankan. Semoga kalian bisa tetap semangat dan berprestasi walaupun dalam keadaan daring seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.